Dari sinilah kenapa Operation Cottage ini disebut sebagai operasi militer terbodohnya Amerika. A year, there's only 8 days a year when the clouds and fog lift. Tapi Laksamana Thomas C. Kincaid nolak pendapat itu. Kita bahas perang lagi. Perang yang konyol ini sebenarnya, tapi tetap ada korban jiwanya. Terakhir kita bahas perang yang melibatkan Amerika tuh kan pas kita bahas terowongan cuci di Vietnam ya. Terowongan yang bikin tentara Amerika nggak ada harga dirinya. Nah, sekarang gue mau bahas satu perang lagi yang bikin tentara Amerika juga di sini terlihat bodoh. Ya, negara superpower juga kadang bisa skip kan. Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas Operation Cottage. Operasi yang disebut sebagai operasi militer terbodohnya Amerika Serikat. Di Learning by Googling. Sebelum kita bahas bagian kebodohan militer Amerika Serikatnya, ayo kita bahas dulu background dari Operation Cottage ini. Jadi, kalau menurut history, sebenarnya Operation Cottage ini adalah bagian dari kampanye militer Amerika di Aleutian Islands, di Kepulauan Alus. Kampanye ini dilakukan selama periode Perang Dunia II. Pertempuran yang berlangsung dari Juni 1942 sampai Agustus 1943. Jadi di perang ini, garis besarnya, Amerika sama Kanada, mereka berperang lawan Jepang, memperebutkan Pulau Attu dan Pulau Kiska, yang termasuk bagian dari Aleutian Islands ini, termasuk bagian dari Kepulauan Alus ini. Kepulauan Alus sendiri sebenarnya terdiri dari 14 pulau besar dan 55 pulau kecil yang terletak di wilayah Alaska. Tapi tetap konflik terbesarnya terjadi di dua pulau tadi, Pulau Attu sama Pulau Kiska. Dan di sini kita bakal lebih fokus ke kejadian di Pulau Kiska yang diperebutkan. Kenapa diperebutkan? Soalnya, walaupun letak pulau-pulau ini terpencil, pulau-pulau ini dipercaya punya nilai strategis. Dipercaya yang bisa megang dua pulau tadi tuh berarti mereka bisa megang rute lingkaran besar Pasifik. Dan jelas ini keuntungan besar banget kan. Salah satu jenderal Amerika Serikat, Jenderal Billy Mitchell di tahun 1935 juga pernah ngomong di depan Kongres. Dia bilang, "Saya percaya bahwa pada masa depan, siapapun yang menguasai Alaska akan menggenggam dunia. Saya berpendapat itu adalah tempat strategis paling penting di dunia." Jadi di sini Amerika takut kalau sampai Kepulauan Alus ini dikuasain Jepang, nanti di situ bakal dibangun pangkalan buat melakukan serangan udara ke pantai barat Amerika. Di pihak Jepang, mereka sendiri emang nyoba nguasain dua pulau ini buat mencegah kemungkinan serangan pasukan Amerika dari arah Pasifik Utara. Dan ya udah, rebutan lahan yang mereka anggap strategis lah intinya ini. Di bulan Juni 1942, 6 bulan abis serangan Jepang di Pearl Harbor, Hawaii, Jepang akhirnya mulai nargetin pulau-pulau di Kepulauan Alus. Tanggal 3 dan 4 Juninya, Jepang ngebom dua pangkalan Amerika yang ada di daerah Kepulauan Alus ini. Terus tanggal 6 Juni 1942, di bawah komando Takeji Ono, akhirnya Jepang berhasil mendarat di Pulau Kiska. Ada sekitar 500 tentara waktu itu yang dibawa ke sana. Terus tanggal 7-nya, Jepang juga berhasil mendarat di Pulau Attu. Abis itu Jepang langsung buru-buru bikin pangkalan militer di dua pulau ini. Dan tentara Amerika yang ada di dua pulau ini, semuanya mereka jadiin sandra. Nah, ngelihat Jepang berhasil ngedudukin Pulau Attu dan Pulau Kiska, beberapa pihak di Amerika jadi merasa takut. Takut kenapa? Mereka takut dengan berhasil direbutnya dua pulau kecil ini sama Jepang, itu adalah langkah awal dari era kependudukan Jepang di Amerika Serikat. Sebagian orang Amerika bener-bener khawatir kalau ini adalah langkah awal Jepang buat nguasain Amerika. Gak kebayang gue kalau beneran Amerika dijajah sama Jepang ya. Bakal jadi kayak apa ya? Nah, buat meredam kekhawatiran banyak pihak ini, akhirnya militer Amerika bikin propaganda kayak di poster ini. Jadi di sini digambarin kalau di wilayah Alaska tuh kayak udah dipasang jebakan tikus gitu, yang emang sengaja disiapin sama mereka, sengaja disiapin sama Amerika. Pas nanti si tikus dateng, pas nanti militer Jepang dateng, baru deh tuh bakal dijepit sama perangkap ini. Dan biar lebih meyakinkan, di posternya dikasih tulisan Death Trap for the Jap. Perangkat maut buat Jepang.
Ya, tapi nanti di ending kita juga bakal tahu ya siapa yang sebenarnya bakal kena perangkap ini. Dan setelahnya, di awal abis Jepang menduduki 2 pulau tadi, Amerika sebenarnya sempat beberapa kali melakukan serangan bom ke Pulau Attu dan Pulau Kiska. Tapi tetap bukan serangan yang sampai bikin Jepang kabur dari sana. Ini nih kayak serangan-serangan sekenanya aja jatuhnya. Kenapa gitu? Masih menurut histori, penyebabnya adalah karena waktu itu militer Amerika belum sepenuhnya pulih dari serangan ke Pearl Harbor. Dan di sisi lain, Amerika juga lagi melakukan persiapan buat perang di Eropa. Intinya, Pulau Attu dan Pulau Kiska ini nggak jadi prioritas lah buat Amerika. Walaupun di 2 pulau itu udah dikuasai sama Jepang. Tetap, prioritas Amerika adalah perang di Eropa. Gimana? Lu setuju sama pilihan prioritas Amerika ini? Atau padahal mungkin bisa aja usir Jepang dulu dari 2 pulau tadi, baru mereka ke Eropa. Gimana kalau menurut lo? Silahkan komen. Oh iya, sebelum lanjut, kita harus tahu dulu kalau kondisi cuaca dan medan di 2 pulau ini, terutama di Pulau Kiska tuh bener-bener ekstrim banget. Udah letaknya terpencil, medannya nggak rata, berangin, kadang hujan, kadang salju, dingin juga, dan selalu diselimuti kabut tebal yang nggak pernah hilang. Gimana? Berasa kan beratnya medannya? Tapi, selama berbulan-bulan setelah mereka nguasain 2 pulau ini, pelan-pelan militer Jepang mulai bisa beradaptasi sama kondisi ekstrim di sana. Proses adaptasinya bisa berjalan mulus juga sedikit banyak dipengaruhi faktor kalau keberadaan mereka di situ waktu itu sedikit dicuekin sama Amerika. Singkat cerita, bulan Januari 1943, pasukan Angkatan Darat Amerika yang ada di Alaska udah berkembang dan bertambah banyak. Jadi ada sekitar 94.000 tentara. Mereka juga mendirikan pangkalan-pangkalan baru di beberapa pulau di kepulauan alus lainnya. Sampai akhirnya, di tanggal 11 Januari 1943, pasukan Amerika berhasil mendarat di Pulau Amchitka, yang jaraknya cuma sekitar 80 km dari Pulau Kiska. Nah, siap-siap nih. 250 days of the year, it's either raining or snowing. They get 6 feet of snow a year. There's only 8 days a year when the clouds and fog lift. Terus abis itu, selama bulan Juli 1943, pesawat pengebom Amerika mulai intens ngejatohin bomnya di Pulau Kiska. Total ada sekitar 424 ton bom yang dijatuhin di sana. Itu yang dari udara. Yang dari perairan, Angkatan Laut Amerika juga ikut rutin nembakin pangkalan-pangkalan Jepang yang ada di pinggir pantai. Dan abis rangkaian serangan itu, terus operasi pengintaian dari udara pun dilakukan. Ya pokoknya udah mulai serius lah Amerika di sini pengen ngerebut Pulau Kiska lagi. Di akhir bulan Juli, hasil pengintaian nunjukin tanda-tanda penarikan diri pasukan Jepang. Kelihatan dari aktivitas rutin di pangkalan-pangkalan Jepang yang berkurang drastis. Terus kerusakan gara-gara dibom tadi juga nggak ada yang dibenerin sama pihak Jepang. Dari situ, intelijen Amerika ngerasa kalau Jepang ini udah cabut dari Pulau Kiska secara diam-diam. Tapi Laksamana Thomas C. Kinkaid nolak pendapat itu. Bisa aja kan itu tentara Jepang pada sembunyi. Gitu kali ya yang ada di pikiran beliau. Dan akhirnya ya udah, dimulailah operasi menginvasi Pulau Kiska. Operasi buat merebut Pulau Kiska secara langsung. Operasi yang dinamakan Operation Cottage. Teng deng deng. Kiska. Tanggal 15 Agustus 1943, menurut Canadian War Museum, mendaratlah sekitar 35.000 pasukan sekutu di Pulau Kiska. Terdiri dari pasukan Amerika dan Kanada. Pasukan Amerika mendarat di pantai selatan, pasukan Kanada mendarat di pantai utara. Niatnya biar dikepung tuh Jepang dari 2 arah langsung. Niatnya. Pas sudah mendarat, pasukan-pasukan Amerika dan Kanada ini nih sama sekali nggak nemuin adanya tentara Jepang. Satu pun nggak ketemu. Nah, di sini kita harus ingat kalau Pulau Kiska ini nih berkabut banget. Jadi, pas pasukan 2 negara ini kebingungan nyari tentara Jepang, Amerika di selatan sama Kanada di utara, mereka samar-samar nangkep ada indikasi pergerakan musuh di kejauhan.
Akhirnya pas malam, di tengah-tengah kabut, mulailah mereka nembakin musuh yang pergerakannya samar-samar mereka lihat di kejauhan tadi. Udah saling tembak, ada lemparan dan ledakan granat juga. Makin yakinlah mereka kalau ini adalah kontak senjata sama tentara Jepang. Ya, yakin aja dulu pokoknya. Habis semalaman saling tembak, masuk hari kedua, pasukan Amerika mulai goyah mentalnya. Ngeliat banyak mayat temennya yang dievakuasi, tapi nggak ada satupun mayat tentara Jepang. Di sisi pasukan Kanada juga sama. Mayat pasukan Kanada banyak bergelimpangan, tapi nggak ada mayat tentara Jepang sama sekali. Nah, kalau gini kan berarti kemungkinannya cuma dua ya. Antara pasukan Jepang yang jago banget sampai nggak ada yang kena tembakan sama sekali, atau emang di sana udah nggak ada pasukan Jepang sama sekali. Dan sayangnya, di kasus Operation Cottage ini, jawabannya adalah yang kedua. Aduh, gue pengen ketawa tapi ada korban jiwanya, nggak enak kan. Menurut Task and Purpose, ternyata pasukan Jepang tuh sebenarnya udah pergi dari Pulau Kiska sejak 3 minggu yang lalu. 3 minggu sebelum tentara Amerika dan Kanada mendarat di Pulau Kiska. Kenapa Jepangnya pergi? Karena Jepang mulai ngerasa kalau ngedudukin Pulau Kiska ini nih ternyata nggak ada gunanya. Dan mereka juga nggak mau ada prajuritnya yang tewas kayak pas Pulau Attu direbut sama Amerika. Soalnya sebelumnya pas Pulau Attu direbut, total ada 2.351 tentara Jepang yang tewas. Nah, atas dasar pertimbangan-pertimbangan itu, akhirnya Jepang pergi ninggalin Pulau Kiska. Jadi nih, pas tentara Amerika dan Kanada nyangkanya mereka baku tembak sama tentara Jepang, itu sebenarnya mereka baku tembak sama ya mereka-mereka sendiri. Friendly fire yang akhirnya nelan korban jiwa sebanyak 313 orang. Aduh. Lu kebayang gak lu? Pas lagi tembak-tembakannya, kontak mereka di radio tuh kayak, "Woi Kanada, kita ditembakin nih, pasti ini tentara Jepang. Hei Amerika, kita juga ditembakin. Bener nih, ini pasti tentara Jepang. Ayo kita habisin bareng-bareng." Padahal Amerika sama Kanada ini lagi saling nembak satu sama lain. Aduh. Kalau jadi film, genrenya komedi nih kayaknya ini. Apa udah ada film ya? Dari sinilah kenapa Operation Cottage ini disebut sebagai operasi militer terbodohnya Amerika. Operasi militer terkonyolnya Amerika. Dan orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas operasi militer yang bodoh ini ya siapa lagi? Thomas Kincaid ini yang nggak percaya sama analisa tim intelijen. Aduh. Gimana kalau menurut lo? Amerika lebih kena mental yang mana? Pas Operation Cottage ini atau pas dikerjain di terowongan cuci pas perang Vietnam kemarin? Silakan komen. Some of the most extensive tunnels have been dug at Cu Chi, 25 miles northwest of Saigon. Oke, sekian dari googling kali ini tentang Operation Cottage yang disebut sebagai operasi militer terbodohnya Amerika Serikat. Kalau mau revisi kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen. Kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.